Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-6. Judul renungannya adalah Takut akan Tuhan. Terlihat begitu santai saat bertemu dengan seorang yang pernah membuatnya kehilangan pekerjaan. Seorang rekan kerja penasaran dengan sikapnya. Ketika ditanya, dia berkata, kecewa tentu sempat. Keinginan untuk marah dan mendendam juga pernah terlintas. Tetapi ada satu alasan yang membuatku melepaskan pengampunan dan tetap mengasihi. Aku takut sama Tuhan. Bagi sebagian orang, mengampuni bahkan tetap mengasihi mereka yang pernah berlaku kurang menyenangkan dianggap sebagai tindakan yang bodoh. Ya, dikecewakan, dikhianati, dan mendapatkan segala macam bentuk perlakuan buruk seringkali dianggap lebih tepat jika ditanggapi dengan memberikan hukuman sebagai balasan. Bahkan membalas dengan tindakan yang jauh lebih jahat pun dianggap wajar. Alih-alih berusaha untuk menciptakan perdamaian, mereka memilih untuk saling membalas dengan alasan jaga gengsi. Tidak demikian dengan semestinya orang-orang percaya. Bukankah ibadah kita sebagai pernyataan iman kepada Tuhan harus diwujudkan dengan memiliki rasa takut akan Dia? Takut menyakiti, takut mengkhianati, dan takut mengecewakan Tuhan. Karena rasa hormat yang amat sangat, dan dengan demikian sikap hidup orang percaya semestinya tidak terpengaruh oleh stimulus dari luar. Rasa takut akan Tuhan menjadi alasan yang lebih dari cukup untuk mendorong orang percaya menyikapi segala situasinya dengan bijak, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan untuk mengambil hati, bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri, melainkan murni karena panggilan hati untuk hidup dalam kesalehan sejati. Takut akan Tuhan adalah alasan yang paling tepat bagi kita untuk tetap mengasihi sama ketika kita hampir kehabisan alasan untuk mengasihi. Hari ini kita belajar Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Gitu ya. Kita baca Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang 1-25. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan yang tidak engkau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang pembaik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya harus engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengah kamu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Dia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepada engkau, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir.
Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut kepada Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, hari ini kita akan membaca, atau lebih tepatnya belajar satu ayat saja ya. Jadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dikatakan sebagai Shema Yisrael, yaitu adalah kayak syahadatnya orang Yahudi, gitu ya. Nah, Shema Yisrael itu syahadat, gitu ya. Pengakuan iman, atau biasanya disingkat Shema saja. Yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4 ini tadi ya, Shema Yisrael. Kredo ini merupakan bagian utama dari doa-doa orang Israel malam dan pagi. Kredo Shema Yisrael dipandang sebagai doa yang paling penting di dalam agama Yahudi. Kata Shema dalam bahasa Ibrani selain bermakna mendengarkan juga bermakna mematuhi atau menaati. Sehingga pengucapan pernyataan iman kredo itu artinya patuhilah hai Israel. Nah, ungkapan yang diterjemahkan bahwa Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa, dalam bahasa aslinya berbunyi Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Cuma sebagai catatan ya, orang Ibrani asli, itu kalau ketemu Yahweh, 4 huruf mati ini disebut bahasa teknisnya itu tetragrammaton. 4 huruf mati ini diganti jadi Adonai. Jadi Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kalau kita perhatikan tadi pada gambar ini ya. Nah ini ya. Ini kan Shema Yisrael. Yahweh-nya diganti Adonai. Padahal tulisannya itu Yod He Vav He. Yod He Vav He itu adalah Yehovah. Adonai tulisannya beda lagi. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, kata Adonai muncul 2 kali untuk menggantikan Yod He Vav He. Yod He Vav He, Yod He Vav He. Oke? Jadi kalau orang Ibrani asli bacanya seperti itu ya. Karena mereka takut melanggar perintah yang ketiga, yaitu jangan mengucapkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu ya. Oke, sekarang sampai mana tadi? Oh ya, sampai sini ya. Dapat diterjemahkan sebagai Yahweh Elohim ini Yahweh Ehad. Dapat diterjemahkan sebagai yang terjadi dalam terjemahan baru, tetapi juga dapat diterjemahkan dengan Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja. Artinya, tiada Allah lain yang menjadi Allah kecuali Yehovah. Bagaimanapun kata Ehad diterjemahkan Esa atau saja. Dalam hubungan pernyataan ini teranglah bahwa kata Ehad itu menunjukkan bahwa Yehovah ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan Allah-Allah lain dan bertentangan, bukan cuma berbeda, bahkan bertentangan, berlawanan dengan Allah-Allah lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Nah, keunikan Yehovah itu dapat kita lihat dalam 3 ayat Alkitab ini ya. Jadi Yeremia pasal 16 ayat 20 dikatakan, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Jawabannya tidak dapat. Karena kalau misalkan ada sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia, berarti sesuatu itu pasti lebih rendah dari manusia. Karena yang membuat sesuatu itu adalah manusia. Jadi manusia, sang pembuat itu pasti lebih tinggi daripada barang-barang yang dibuatnya. Kemudian dikatakan yang demikian itu bukan Allah. Terus apa hubungannya dengan keunikan Yehovah? Karena seringkali manusia itu sering menyembah patung-patung buatan tangannya sendiri. Jadi Yehovah itu bukan buatan manusia.
Melainkan Yehova itu adalah creator, pencipta kita. Kalau patung-patung itu manusia yang ciptakan patung. Sampai sini jelas ya. Mazmur 115 ayat 4 dikatakan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Yehova jauh melebihi perak dan emas. Dia adalah pencipta perak dan emas. Yesaya 41 ayat 29 dikatakan, sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Jadi yang disindir terus ini adalah Yehova. Itu seringkali dalam tanda kutip mendapat saingan dari patung-patung berhala. Karena manusia lebih sering menyembah daripada patung yang nampak secara visual daripada Yehova yang tidak tampak secara visual. Oke, di dalam Sema Yisrael itu kan ada Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Nah, sekarang kita mau mengenal kata Ehad dan Yahid. Nah, kata Ibrani Ehad itu artinya Esa atau pertama, satu. Terus kemudian ada kata Yahid, tunggal itu satu-satunya, tunggal saja, hanya sendirian. Nah, akar kata daripada Ehad dan Yahid ini hampir sama ya, kan ada huruf ket dan huruf dalet. Ket dan huruf dalet. Ket dan huruf dalet. Jadi aksara het dalam tulisan proto-sinaistik, maksudnya Ibrani kuno, itu gambar-gambarnya itu berupa tembok atau dinding, itu het. Sedangkan dalet, Ibrani kuno tuh hurufnya dikenal sebagai dal, itu gambaran pintu. Jadi ada semacam kayak satu kesatuan ya. Karena tembok dan dinding ini kan memisahkan dua ruangan. Tembok dan dinding memisahkan bagian dalam dari bagian luar suatu kemah atau rumah. Terus kemudian yang menghubungkan adalah melalui pintu, dal ini. Seorang dapat masuk atau keluar. Nah, jadi seolah-olah ini adalah bagian luar dan bagian dalam dipersatukan oleh pintu. Jadi makna daripada ehad itu adalah kesatuan. Saudara, kalau ingin membedakan ehad dan yahid, itu mereka memiliki dua kata yang sama, yaitu ket. Ini ket ya, ket. Ini het, ini dal, dalet. Ini dalet. Yang membedakan itu adalah, ini dikasih alef. Alef itu adalah huruf pertama dalam bahasa Ibrani itu adalah alef bet. Alef bet. Alef itu dikasih tanda ini namanya tanda baca, tanda huruf hidup, ini namanya nikut. Nah, ini nikut, ini namanya dibaca A. Dibaca E, sorry. Baca E. Hat. Ini huruf A, at, D. Kalau huruf terakhir tidak ada apa-apanya, itu dianggap adalah huruf mati. Jadi tidak punya huruf hidup. Jadi ini bacanya kat. Terus kemudian ini yahid. Ini ada yod. Jadi huruf Y di sini berasal dari yod. Yod A, A-nya dari kata ini A. Kemudian ada yahid. CH-nya itu adalah het. Jadi ini seperti ini. I-nya itu tadi titik ini sama ini. Ya. Yahid D. Jadi huruf I itu adalah ada titik di bawah ini sama ada yodnya. Ini gabungannya ini dibaca I. Kalau ini sendirian, ini adalah yod, berarti Y saja. Ya toh? Y tinggal huruf hidup yang ngikutinya apa nih? Ya, hit. Gitu ya. Nah, yahid artinya numerik. Ehad artinya unified. Gitu ya. Unified itu maksudnya kesatuan. Nah, kita belajar kata ehad dari kata ahad atau Arab namanya ahad, artinya itu satu, esa. Sores itu asal katanya itu adalah hat, dibumbui dengan kata alef yang tadi dalam bahasa Ibrani kuno menggambarkan kepala kerbau yang melambangkan kekuatan. Jadi ehad, sekali lagi kalau kita lihat ehad itu unified.
itu bermakna kesatuan dari jamak. Seorang manusia adalah kesatuan dari tubuh, nafas, jiwa, pikiran, perasaan. Suatu keluarga adalah kesatuan dari ayah, ibu, anak. Suatu pohon adalah kesatuan dari akar, batang, cabang, dahan, ranting, daun. Inilah makna kata dari ehad yang diterjemahkan menjadi esa atau pertama atau satu, yaitu complexity compound, kesatuan yang kompleks, bukan kesatuan secara numerik yang absolut. Itu arti pentingnya kata ehad. Yahweh Elohenu, Yahweh ehad. Nah, yang kedua adalah Yahid. Yahid ini artinya tunggal. Berasal dari kata Yod Ket Dal. Yod Ket Dal. Ya. Yahad. Jadi Yahad, soresnya ada kat, kemudian ada Yahid. Dalam bahasa Ibrani kuno, kata Yod berupa gambar telapak tangan yang menggenggam. Jadi Yahid atau Yahad ini berarti satu kesatuan. Namun dalam makna satu dalam genggaman bisa dikatakan hanya satu karena digenggam erat-erat. Hanya satu. Jadi kata Yahid lebih bisa diartikan sebagai satu-satunya atau numerik tunggal secara numerik. Yod, Ket, Dal. Ya. Oke, nah kaitannya dengan Tritunggal gimana? Kaitannya dengan Tritunggal adalah begini. Ketika Sema Yisrael itu diperdengarkan, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Berarti Allah itu tidak tunggal secara mutlak, secara sama sekali tidak ada kemajemukan. Itu tidak ada. Jadi bukan seperti itu. Ternyata di dalam diri Allah itu ada kemajemukan. Buktinya, kalau misalkan dalam diri Allah itu tidak ada kemajemukan, yaitu berarti tunggal mutlak. Seharusnya ayatnya berbunyi Yahweh, Yahweh Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Yahid. Tetapi yang terjadi adalah Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Berarti kata Ehad berarti kesatuan. Berarti dalam hal ini Tritunggal benar. Yaitu adalah Allah, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus bukan anak. Saudara, mari kita lihat logikanya gini. Saudara, Allah itu adalah kasih, benar kan? Amin, ada amin enggak? Pasti amin kan? Antara diri Allah dan atribut Allah, atribut ini kasih nih ya, sifatnya, itu sama-sama kekal apa enggak? Pasti sama-sama kekal. Tidak ada masa di mana Allah itu tidak ada kasih. Lah, kenapa kok harus seperti itu? Karena jikalau ada masa atau ada waktu di mana Allah itu tidak maha kasih, maka berarti itu Allah berubah toh. Sampai sini ngerti tak? Jikalau ada waktu di mana Allah itu tidak ada kasih, terus sekarang ujuk-ujuk ada kasih, maka ada suatu perubahan dalam diri Allah. Kalau Allah itu adalah sempurna, Allah itu tidak boleh berubah. Fakta Allah itu berubah, berarti Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak sempurna. Tapi kenyataannya Allah tidak berubah. Oke? Nah, jikalau ada masa di mana Allah itu tidak maha kasih, berarti Allah itu berubah. Karena hal itu tidak mungkin. Sampai sini setuju ya? Berarti dengan sampai premis yang keempat, bisa dikatakan bahwa antara diri Allah dan atribut Allah, kasih itu harus sama-sama kekal. Permasalahannya kasih itu butuh objek untuk dikasihi. Betul ya? Dan sifat daripada objek yang dikasihi itu pasti harus kekal. Pertanyaannya gini, kenapa kok kasih itu harus butuh objek yang harus dikasihi? Karena kalau self-love itu bukan kasih. Dapatkah, sekarang gampangannya dalam kehidupan sehari-hari lah. Dapatkah orang yang mengasihani diri sendiri, yang mementingkan diri sendiri, terus nantiasa setiap saat, itu kita sebut, oh orang itu sangat mengasihi. Mengasihi sopo? Mengasihi dirinya sendiri, ya gak bisa lah.
Justru ya julukan itu adalah selfish. Nah, Allah yang adalah Maha Kasih itu adalah pasti bukan Allah yang selfish. Dia mengasihi pasti butuh objek. Dan objek yang dikasihi pastilah sama-sama harus kekalnya sama dia. Kalau objek yang dikasih itu tidak kekal, berarti ada waktu di mana Allah itu self-love, dan itu tidak mungkin. Dan itu tidak bisa dikatakan kasih. Jadi, dari premis-premis ini dapat disimpulkan bahwa setidaknya minimal pribadi Allah itu harus ada dua. Minimal. Menurut logika ini. Tapi firman Tuhan menyatakan ada tiga pribadi, satu hakikat. Tritunggal. Katanya sama Ehad Yahid ini apa? Ehad itu adalah kesatuan. Artinya, sejak tahun 1500 tahun sebelum Masehi, kealahan di dalam Israel itu sudah mengandung kejamakan. Karena kalau bukan kejamakan, maka yang terjadi adalah Yahweh Elohenu, Yahweh Yahid. Bukan Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Oke? Hari ini kita memang banyak belajar dari bahasa Ibrani yang untuk membahas ulangan pasal 6 ayat 4. Karena ini penting sekali, karena ini adalah pengakuan iman dari bangsa Yahudi yang harus kita mengerti karena tercantum dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. Oke, Tuhan Yesus memberkati.